Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas dan jajarannya. Yang terhormat teman-teman sekalian yang sempat hadir pada acara dialog atau audiensi kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Goa. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan kesediaan Bapak Ibu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Goa yang bersedia memberikan waktu luang untuk berdialog pada siang hari ini dalam rangka memperkuat pengembangan desa wisata di Goa melalui penguatan ekosistem produk halal yang sejalan dengan arah kebijakan pariwisata nasional dan visi Indonesia sebagai pusat halal dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, Indonesia hari ini berada di peringkat 3 ekonomi Islam global versi SGI, yaitu State of the Global Islamic Economy tahun 2024-2025, sekaligus mencatat investasi halal tertinggi di dunia dengan 40 transaksi senilai 1,6 miliar US dollar pada tahun 2023. Di sisi demand, dalam setahun terakhir istilah halal food saja sudah dicari lebih dari 3,4 juta kali di Indonesia, yaitu sekitar 27,33% dari total pencarian, yang menunjukkan bahwa pasar kita memang sedang bergerak kuat ke arah halal. Secara nasional, pemerintah menargetkan 10 juta produk bersertifikat halal, dan hingga kini sudah ada jutaan produk yang masuk skema sertifikasi halal melalui BPJPH, terutama dari pelaku sektor UMK. Nah, di sektor pariwisata sendiri, Kementerian Pariwisata bersama BPJPH sedang mengembangkan program sertifikasi halal untuk 1.500 desa wisata. Dalam pilot projectnya di 20 desa wisata, per Oktober 2025 saja sudah ada sekitar 438 produk UMKM desa wisata yang tersertifikasi halal. Nah, salah satunya yaitu di Pulau Penyengat yang menyumbang 24 produk. Ini menunjukkan bahwa desa wisata yang serius menganggap sertifikasi halal dapat naik kelas dan menjadi contoh nasional. Sekaligus dalam hal ini kami melakukan dialog kepada Kepala Dinas Pariwisata, sekiranya kami juga akan mendata desa-desa wisata yang akan dilakukan proyek untuk sertifikasi desa wisata. Nah, secara global arah pengembangan halal bergerak ke harmonisasi standar internasional dengan pengakuan sertifikasi melalui MRI. Di Indonesia dan 26 negara menghasilkan 16 MOU dan 11 Mutual Recognition Agreement atau MRI. Nah, sehingga sertifikasi halal antar negara makin mudah dan saling diakui, sehingga produk halal Indonesia lebih mudah masuk ke banyak negara. Strategi Indonesia sendiri terdiri dari 3 pilar utama, yaitu untuk penguatan regulasi, peningkatan kualitas, dan edukasi halal. Ya, karena hari ini sertifikasi halal tidak dilihat sebagai bukti kepatuhan syariah, tetapi juga sebagai sertifikasi atau sertifikat kualitas internasional yang meningkatkan kepercayaan dan daya saing produk di pasar dunia.
Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kami akan menjelaskan maksud dan tujuan kami untuk melakukan dialog atau audiensi kepada Bapak Ibu sekalian. Jikalau saya menyampaikan maksud kami melakukan audiensi yaitu agar yaitu melakukan koordinasi kerja terkait program sertifikasi halal bagi pelaku usaha di destinasi wisata, khususnya desa wisata yang ada di Kabupaten Goa. Nah, tujuan kami melakukan audiensi adalah bagaimana meningkatkan Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI dengan melakukan pendampingan sertifikasi halal self-declare secara gratis. Jadi dalam hal ini skema yang kami akan lakukan yaitu skema self-declare, tapi tidak menutup kemungkinan di desa wisata yang punya usaha yang cukup besar, maka kami akan juga melakukan pendampingan secara skema reguler. Tetapi skala prioritas kami adalah skala self-declare. Nah, dalam hari ini fasilitas dari BPJPH yaitu sebagai parameter halal service. Nah, target sertifikasi halal destinasi wisata yaitu 100% pelaku usaha yang produk atau jasanya terkait dengan barang konsumsi dan barang gunaan dapat bersertifikasi halal untuk mempersiapkan wajib halal Oktober 2026. Jadi secara regulasi sebenarnya untuk kewajiban halal itu sudah wajib di tahun 2024 yaitu per Oktober 2024. Namun dalam skema skala mikro itu ada perpanjangan sampai Oktober 2026. Jadi semua kewajiban bersertifikasi halal untuk makanan atau minuman atau barang gunaan atau jasa itu per Oktober maupun barang-barang impor itu per Oktober itu sudah wajib bersertifikat halal yaitu Oktober 2026. Nah, periode pelaksanaan untuk proyek ini yaitu Desember 2025 sampai Maret 2026, di mana bila seluruh pelaku usaha telah tersertifikasi pada sebelum Maret 2026 maka program dinyatakan selesai. Jadi periode pelaksanaannya kalau misalnya pendataannya atau surveillance-nya cepat selesai maka akan lebih baik. Bisa saja bukan saja untuk satu kecamatan yang kami garap, akan tetapi semua desa-desa wisata yang ada di lingkup Kabupaten Goa bisa kami garap. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata untuk proyek ini dilaksanakan oleh LP3H Edukasi Wakaf Indonesia. Di sekitar 1.500 desa wisata yang akan kami garap di 15 provinsi. Nah, salah satunya adalah di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Goa. Nah, mengapa pelaksanaan sertifikasi halal desa wisata adalah LP3H Edukasi Wakaf Indonesia? Karena ini alasannya, Bapak Ibu. Jadi, kami merupakan penerima LPH terbaik di tahun 2025 dengan tercatat sebagai piagam penghargaan yang diberikan sebagai lembaga pendamping proses produk halal kategori penyerahan kuota sehati atau penyerapan kuota sehati 2025 terbanyak pertama sampai dengan acara rapat kerja nasional EP3 tahun 2025. Nah,
sebenarnya untuk proyek ini sudah terlaksana di 5 provinsi dengan periode Agustus sampai Oktober, di mana sekitar 20 desa wisata yang sudah mengajukan sertifikasi halal sekitar 438, dan yang terbit ada sekitar 418. Jadi sisa sekitar 20 sertifikat yang belum terbit. Itu mungkin ada beberapa hal atau kendala, bisa saja karena produknya tidak masuk dalam skema self declare, bisa diarahkan ke skema reguler. Jadi tujuan kami sebenarnya bukan hanya melakukan proses pendampingan secara self declare, tetapi kita juga bisa melakukan pendampingan secara skema reguler. Nah, ini ada beberapa tim dari LP3HEW yang melakukan proses sertifikasi, ya, yang sudah berjalan di periode Agustus sampai November tadi, yaitu di Mataram sendiri ada Pak Ahmad Vosi Al-Idrus, yaitu sudah menerbitkan sekitar 140 sertifikat halal, ya, itu di tim Mataram. Dan yang kedua adalah ada Pak Aswin di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dia sudah menerbitkan 53 sertifikat halal dalam timnya. Dan terakhir yaitu di Tanjung Pinang, Riau, sudah menerbitkan sertifikat 20 sertifikat, ya, di tim Riau. Nah, adapun tahapan pelaksanaan sertifikat halal gratis, tahapan pelaksanaan sertifikasi halal di desa wisata, yaitu yang pertama adalah penunjukan tim pendamping halal desa wisata dengan surat keputusan dari LP3HEW. Nah, itulah kami melakukan hari ini audiensi bersama teman-teman yang sudah diberikan amanah dan mandat dari lembaga kami untuk melakukan pendampingan desa wisata di Kabupaten Goa. Nah, yang kedua adalah setelah menghadap dari kepala dinas, tentu kami akan melakukan juga atau melakukan kerjasama dengan kelompok sadar wisata atau Pordarwis, ya. Tentu kemungkinan hari ini kami melakukan istilahnya mapatabe ke kepala dinas untuk melakukan proyek ini. Dan tentu langkah ketiga yaitu melakukan sosialisasi sertifikasi halal self declare dan reguler secara holistik ke pelaku usaha yang ada di desa wisata di Kabupaten Goa. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita monitoring dan evaluasi program pelaksanaan sertifikasi halal di desa wisata. Bisa saja setelah proses sertifikasi dinyatakan terbit, tentu ada skema-skema pendampingan yang akan kami lakukan ke depannya, ya, seperti penggunaan pembayaran QRIS, ya, memakai perbankan syariah, kami akan membantu. Kemudian bisa saja kami akan melakukan pendampingan lagi untuk bagaimana penerapan pelabelan supaya lebih go publik lagi untuk skala pemasaran untuk tiap-tiap produknya. Baik Bapak Ibu, ini saya akan memperlihatkan beberapa surat tugas yang diterbitkan dari lembaga kami yaitu LP3HEW dan ditandatangani langsung oleh direktur kami yaitu Yusri Ahyar Esos. Nah, terakhir mungkin bila ada desa atau destinasi wisata lain di kabupaten, terkhususnya di Kabupaten Goa, yang perlu didampingi sertifikasi halal, maka dilakukan secara gratis oleh pendampingan P3HEW. Nah, sertifikasi halal bagi pelaku usaha di desa wisata mewujudkan destinasi wisata ramah muslim dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta pendapatan daerah.
ini akan sejalan dengan proyek Indonesia sebagai kancah halal dunia. Terima kasih atas dialog hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.